Jagong Sempro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bersama beliaunya, yaitu Gus Rokim. Beliau dari Nganjuk. Beliau termasuk ahli sejarah, juga seorang spiritualis, termasuk salah satu dari pengikut Torekot Hakikat Naqsabandiyah Uluhiyah ini. Jadi ini, dan kita juga hadir Gus Mujib. Beliau juga seorang spiritualis. Ini Gus Rokim, ini kita mau bertanya tentang ajaran dari Kanjeng Siti Jenar. Ini ya, Kanjeng Siti. Sebelum melangkah kita ke situ, ini kita mau bertanya, apakah betul sosok Siti Jenar ini betul-betul ada, atau hanya sebuah mitos atau sebuah cerita yang diciptakan? Nah, ini barangkali dari buku-buku sejarah atau wawasan spiritual jenengan, biar minimal masyarakat di luar sana sedikit paham, juga tidak terjadi salah dalam sebuah penilaian. Monggo diceritakan. Ya, tentang Siti Jenar ini kan banyak versi dan kontroversi. Banyak versi sekaligus kontroversi. Banyak buku diceritakan dengan retorika dan narasi yang, tapi saya oke lah itu sebagai pengkayaan sejarah ya. Menurut saya bisa iya bisa enggak. Bisa iya sosok Siti Jenar itu ada, karena tanpa Siti Jenar juga tidak ada cerita Wali Songo. Seperti itu, Gus ya. Jadi ini kan Siti Jenar ini kan menurut saya kan ajarannya melampaui zaman. Seperti itu, Gus ya. Melampaui zaman. Jadi ketika peradaban masyarakat kita masih dalam masa perubahan, agama asli kita kan Kapitayan ya. Kapitayan, Gus. Kapitayan. Nah, ini Islam masuk di Indonesia ini menurut Agus Nyoto, teman saya sejarawan yang telah meninggal dunia, itu Islam bisa diterima di Indonesia ini suatu yang butuh waktu yang sangat lama. Butuh waktu 823 tahun. 823 tahun, Bagus. Baru diterima. Karena bisa. Memang Kapitayan ini agama tauhid, bukan Belanda aja yang menciptakan sejarah bahwa Kapitayan ini agama animisme. Enggak. Itu agama tauhid. Kapitayan ini. Iya, dia guan Kelantas bergeser ke timur jauh jadi Tao, bergeser lagi ke timur tengah jadi Tauhid gitu. Itu agama asli Nusantara. Nah, itu dia tidak bisa menerima logika bahwa Tuhan duduk di singgasananya di arah sini. Kalau Tuhan itu duduk kan sama dengan manusia, itu logika Kapitayan nggak bisa nerima. Yang mengajarkan agama Islam pertama itu kan pedagang. Nah, gimana kita bisa tahu lah bahasa pedagang itu kan gimana ya. Lantas baru bisa masuk itu ketika intelektual gitu, kaum intelektual dari Campa itu, baru bisa masuk itu. 683 tahun. Jadi untuk penyebaran Islam di tanah Jawa ini butuh waktu yang sangat lama, sangat panjang. Ya memang kalau dalam buku sejarah yang pernah saya baca sendiri juga ada 3
gelombang atau 3 generasi yang diutus oleh Sultan Persia. Iya. Kalau tidak salah Sultan masa kejayaan Islam waktu itu kan, masa pertama yaitu kelompoknya Syekh Bakir ya. Syekh Bakir. Kemudian lagi yang kedua mungkin yang ada makanya Fatimah binti Maimun, mungkin itu yang terakhir dan yang mencapai puncak kesuksesannya Islam bisa masuk dan diterima di Nusantara ini, yaitu dibawa para Wali Songo dengan sebuah sistem menurut ilmu sejarah ini ya mengajak para petinggi-petinggi kerajaan seperti itu ya, maksudnya melalui jalur politik, menguasai jalur pemerintahan dulu, memang kerajaan gitu. dulu seperti Kalau itu Gus. kita lihat di Trawulan kan memang dulu Hindu ya, jadi yang Islam Syekh Bakir itu diberi wilayah kecil gitu ya, nggak ditolak, diberi wilayah kecil. Ya Gus, ini kita potong bagaimana menurut sampean sendiri tentang ajaran Siti Jenar, yaitu tentang Wihdatul Wujud ini menurut pandangan jenengan dalam toreko hakikat Naqsabandiyah Uluhiyah ini bagaimana, ini dibenarkan atau bagaimana? Ini ya untuk menambah wawasan saja. Ya ini kan dalam rangka pengkayaan teologi ya. Jadi kan kita kembali ke leluhur bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak ya. Semua bermuara ke satu gitu ya. Yang maha mutlak. Jadi memang benar bahwa Islam baru bisa memasyarakat itu ketika Wali Songo hadir. Tapi sebelum Wali Songo itu Siti Jenar. Siti Jenar dulu Gus. Siti Jenar dulu gitu. Dia mengajarkan Wahdatul Wujud. Jadi sebetulnya Wahdatul Wujud ini ajaran paling mendasar, bukan yang pucuk gitu. Itu yang kalau ketahuan bagaimana mengenal Tuhan. Jadi sebetulnya bukan ajaran yang paling puncaknya jadi malah jadi dasar Gus ya. Kalau jenengan tanya bagaimana korelasi hubungannya ajaran Wahdatul Wujud dengan tarekat hakikat Naqsabandiyah Uluhiyah, itu saya yang jadi praktisi di tarekat ini dasaran dari mempelajari. Itu malah dasar. Padahal katanya itu ilmu yang paling puncak gitu. Malah jadi ilmu dasar. Luar biasa. Dasar bagaimana kita mengenal Tuhan. Nah itu kalau udah mengenal Tuhan, baru sebelum mengenal Tuhan kan ada tarekat, cara untuk bagaimana mengenal Tuhan. Kalau udah mengenal Tuhan, kita bahasa agamanya makrifat. Kalau sudah menguasai tarekat hakikat makrifat, ini syariatnya muncul sendiri. Seperti itu Gus. Iya, syariat itu adalah perilaku yang tumbuh dari pribadi karena dia telah memahami tentang Tuhan. Kalau dia memahami tentang Tuhan, maka segala perilakunya adalah menuhan. Menuhan itu Tuhan itu maha baik, selalu pro dengan kebaikan. Kalau dia tidak berbuat baik, maka posisi Tuhannya ganti setan. Seperti itu bisa. Luar biasa. Ini. Jadi ini pemirsa yang selama ini mungkin terjadi salah dalam persepsi ya. Jadi ternyata ilmu bahasanya ilmu hakikat ini atau makrifat ini harus kita pahami lebih dahulu. Bekal dasarnya. Baru setelah itu kita menjalankan syariat. Kita yang penting syariatnya bisa. Di sini malah kebalik, syariatnya dulu belum paham Tuhan itu gimana, mengenal Allah itu gimana, moralitasnya apakah sesuai dengan ajaran religi. Belum itu sudah itu. Konyolnya lagi syariatnya berdasarkan teks. Nah makanya kalau kita kembali mengutip sejarah Rasulullah juga, Rasulullah sendiri ketika menerima wahyu itu usia 40 tahun ya bisa 13 tahun ya. Selama 13 tahun ini apa? Ya yang diajarkan tentang
mengenal hakikat, marifat, baru setelah itu syariat itu perintah Rasulullah sholat Isra Mi'raj. puncak spiritualnya, marifatnya, puncak spiritualnya ini kan dengan Isra Mi'raj itu. Ya. Kemudian menerima wahyu sholat baru umat Islam menjalankan syariat. Nah, iya seperti itu luar biasa. Dan ada lagi itu saya juga pernah ada satu entah itu hadis entah itu apa kan orang itu awaluddin ma'rifatullah. Jadi awalnya orang beribadah itu harus bermakrifat kepada Allah dulu. Jadi sangat logika sekali bagaimana kita bisa iman, bagaimana kita bisa menyembah dengan betul ketika kita tidak memahami siapa yang kita sembah. Seperti itu Gus ya, kira-kira. Iya, jadi kan orang itu mendengar kata makrifat itu sesuatu yang menakutkan. Wah, padahal biasa-biasa saja. Kalau makrifat itu kan waskita. Seperti itu Gus ya. Malah lebih nyaman, Kalau lebih nikmat, kita lebih ayem. berbuat baik terus menuhan. Ini gimana menurut Gus Mujib sekilas tentang ajaran Widatul Wujud, artinya ajaran Syekh Siti Jenar ini yang ajarannya penuh dengan kontroversi. Menurut pendapat persepsi Gus Mujib sendiri ini bagaimana? Ini apa bisa dibenarkan atau mungkin sesat? Seperti apa Gus? Ya, jenengan? ya saya benarkan. Kok bisa Gus? Ya Rasulullah sendiri yang dijalankan ketauhidan dulu. Setelah ketauhidan akhlak baru. Ya itu ya di 40 tahun dimi'rajkan kesempurnaan Islam. Nah, seperti itu Gus. Iya. Jadi benar Gus ya? Benar, ketauhidan dulu baru syariat. Seperti itu Gus. Iya. Jadi Kalau sudah mengenal Allah ya wis perilakunya selalu baik. Ya, makanya di istilah Jawa itu sangat luar biasa. Iya. Ngalah. itu Gus ya. Ngalah itu kan Nyawiji. menyatukan Iya. nyawiji diri dengan Allah. Ngalah. Ya, udah, kalau orang udah ngalah dia apa-apa. Sederhana, Jo. Iya, entek rokok. Enggak rokok dhisik Gus Gus, enggak rokok enggak sepuro enak. Ya Gus, ini kita baru kenal tadi termasuk torekot apa tadi? Torekot hakikat, nasabandiyah uluhiyah. Ini mungkin pemirsa di luar sana juga mungkin kadang namanya saja mungkin saya sendiri baru mendengar. Nah ini torekot ini apa sejarahnya, bahasanya itu nasak apa? Ya. Nasabandi. Enggak, Iya, apa itu garisnya? Garis ajarannya. Abu Bakar, iya. Dari Abu Bakar Gus ya? Abu Bakar kemudian turun. Ya, turun. Lantas mursyid kami Mbah buyut kami itu Kiai Soleh Dilawang, lantas Ismail Marzuki Mbah itu baru saya ini generasi ketiga dari Mbah Soleh. Jadi apa garisnya itu di Jadi pusatnya di Abu Bakar radhiyallahu anhu, jadi sahabat Rasulullah yang sangat dekat. Tadi Ya, silsilah. Jadi inti ajarannya itu seperti apa Gus? Apa seperti torekot pada umumnya atau kan gimana? inti ajarannya adalah uluhiyah, membahas tentang ketuhanan. Gitu. Jadi ini agak unik, saya sendiri berjalan spiritual, senang hobi saya ini, hobi. Lantas ketemu ini saya menemukan ini baru ngeh gitu loh, bahwa memahami Tuhan itu tidak secara eksternal tapi internal. Jadi kalau Tuhan dipahami secara eksternal itu kita bisa berjarak, lantas bisa selingkuh gitu. Bisa melakukan hal yang enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Wong Tuhan berjarak, gitu. Tapi di tarekat ini Tuhan dipahami secara internal. Bagaimana memahami Tuhan secara internal? Itu adalah melalui simbolisasi raga. Dalam raga itu berlapis-lapis idiom, simbol dan pemahaman. Menurut tafsir tarekat
Hakeka uluhiyah, Naksabanda uluhiyah ini, di dalam tubuh manusia itu ada 4 unsur penting gitu. Ya apa saja Gus? Dijelaskan Gus. Hati, pikiran, rasa, rumangsa. Itu Coba Gus, barangkali untuk tambahan wawasan bagi kita semua, untuk bekal untuk semakin minimal Jadi, sebagai tugas utama manusia. tadi 4 tadi Gus, jelaskan 4 hati, pikiran, rasa, rumangsa. Ini dijelaskan Gus. Gimana hati itu, gimana definisinya? Hati itu adalah sebagaimana firman Tuhan. Firman. Ada segumpal darah dalam tubuh manusia. Jika darah itu baik, maka baiklah manusia. Baiklah seluruh tubuh. Wah, itu mah di Al-Quran ada itu teksnya gitu. Teksnya seperti Tapi hati ini bagi orang tarekat ini corongnya Allah menyampaikan, menuntun kita. Kalimat pendek-pendek, halus-halus, ojo. Dan suara Allah itu sesuai dengan bahasa ibu. Kalau jenengan orang Jawa ya Allah ngomongnya bahasa Jawa, orang Madura, Batak. Seperti itu Gus, tergantung tingkat pemahamannya masing-masing. Iya, enggak bahasa Arab. Enggak harus bahasa Arab. Enggak bahasa Arab, itu bahasa ibu gitu. Seperti bahasa itu, ibu. Ojo. Iya, nah, gitu kan. Mosok no kan nggak mungkin ya, bahasa gitu ya. itu nggak mungkin lah, kita orang Jawa ya. Allah itu ngomong Masa wong Jawa, bahasa Inggris ya bahasa tadi. Inggris nggak mungkin lah. Masuk. Nah, lantas pikiran ini dalam tarekat ini adalah rekaman memori semacam hard disk, rekaman hard disk ya, ruang memori ajaran-ajaran dari para nabi. Semua di pikiran. Ya, ajaran itu ada yang baik, ada yang menunjukkan keburukan. Ajaran ya. Nggak ada ajaran buruk tapi menunjukkan keburukan. Luar biasa. Yang ketiga itu rasa, menjaga rasa, kepekaan, rasa peka. Yang keempat ini contohnya rasa itu apa? Contoh itu biar kita lebih jelas lagi. Kita itu peka, empati terhadap orang. Oh, satu contoh orang itu kena musibah, hati kita itu iya gitu, punya rasa yang baik rasa ini welas asih. Rasa ini tempat Tuhan mengajarkan tentang welas asih. Seperti itu Gus. Welas asih, kasih sayang. Agar kita itu mempunyai rasa kasih sayang. Karena Tuhan itu ngasih terus, nggak pernah minta, ngasih terus. Nurut gak nurut ya dicukupi gitu ya. Nah, kemudian rasa rumangsa. Rumangsa ini ya verboten, tanda larangan yang sangat penting. Ojo sampai rumangsa gitu. Rumangsa ini ruangnya setan ini. Harus dijaga Gus. Harus dijaga. Rumangsa pandai, rumangsa sakti, rumangsa makrifat, rumangsa aku iki rumangsa hebat. Kalau hati udah suci, pikiran baik, rasanya baik, kalau rumangsane berperan gugur. Seperti itu Gus. Jadi kuncinya di torekot apa tadi? Naksabanda uluhiyah. Berarti torekot hakikat, naskobandia uluhiyah. Ini ada 4 intinya pemirsa. Jadi menjaga hati kita tetap baik, pikiran kita baik, rasa kita juga rohman rohim. Kemudian menjaga jangan sampai rumongso. Seperti itu. Luar biasa. Gimana itu Gus Mujib? Ya benar semua itu ya. Seperti itu Gus ya. Dari pengalaman spiritual jenengan Gus, apa yang bisa sampai temukan dalam perjalanan kehidupan jenengan ini apa? Intinya wejangan apa seperti apa? Disampaikan Gus. Jangan apa yes. Menjaga dulur papat itu. Enggak. Ya, Pak. Nek sing versi iki kan versi ketauhidan. Iya. Jadi nek ketauhidan itu didahulukan dulu. Kalau dirinya sudah
tauhidnya sudah mutlak, sudah menyatu dengan yang lewat Jawa wis nyawi jiwa sing gawe urip. Nah, iku sing hati-hati. Seperti itu Dalam kembali. praktek. Dalam praktek seperti yang dia ngomong tadi. Seperti itu Gus. Persis Gus ya. Iya, rasa itu maksudnya ya wis welas asih peka sesama, bukan sesama manusia saja, sesama makhluk ada kepekaan, itu ada sifat-sifat, Ada rasa itu tadi, rasa. kepekaan, rasa itu kepekaan. Seperti itu pemirsa, memang banyak cara, semuanya itu adalah sebuah cara torekot apapun. Ini tidak lain adalah torekot itu satu perjalanan, satu tata cara, supaya kita Kesempurnaan. untuk bisa menjadi manusia Kamil, insan sempurna. kamil, manusia yang rahmatan lil alamin. Sebetulnya semua ajaran termasuk di torekot ini adalah suatu upaya kita. Intinya Untuk juga Latihan, tempat ya, latihan. intinya juga endingnya juga sama, yaitu untuk menjadikan membentuk manusia yang sesuai dengan fitrah penciptaannya, Fitrah, yaitu khalifah di muka bumi. Gus Rokim, sedikit barangkali ini ada amalan atau apa di toreko hakikat Naskobandia Uluhiyah ini. Iya, Amalannya seperti apa? Ya ini sedikit ajaran utamanya adalah zikir sir ya, zikir yang sir. tersembunyi. Itu tidak terucap Gus? Enggak diucapkan. Berarti tidak ada suaranya? Enggak ada, lewat nafas dia. Lewat nafas? Jadi urip iku mung nafas. Gitu. Jadi ngaten Ya, urip itu enggak ada nafas ya enggak urip gitu ya. Makanya bagaimana memberi nilai pada nafas itu penting, Gus, tugas utama dari tarekat. Bagaimana memberi nilai pada nafas adalah mengisi nafas itu dengan zikir. Kalau orang Jawa iling. Nah, dikirnya apa Gus? Di Zikirnya toreko itu Allah, narik Allah. nafas Allah. Seperti itu, Gus, ya? Allah dari hati ke otak kanan. otak kanan lantas diturunkan lagi dari Ke seluruh hati tubuh. ke seluruh tubuh. Jadi mengapa Gus kok di otak kanan kok enggak menyeluruh saja? Jadi ini Apa alasannya? ini otak kanan ini memang otak kreativitas, Otak positif Gus. otak kecerdasan. Otak kecerdasan. Otak kanan itu otak yang cerdas. Tapi dalam hal religi yang 24 Rasul itu kiri, yang satu ini kanan, Muhammad penutup Menutup ini kanan Gus. Iya, Jadi 24 iya. itu kiri, 24 kiri, lantas yang ini kanan ya. Ini nafasnya di kanan. Berarti Berarti kita tarik seperti ini Gus ya. Kita tarik Allah ya. Allah, kemudian di otak kanan, kepala sebelah kanan ini lalu kita alirkan, mulai dari sini kita alirkan ke seluruh tubuh Gus. ya, seluruh tubuh. Seperti itu Gus ya. Apa itu terasa Gus ya? Ya dari sisi kesehatan memang agak terasa. Kenapa saya katakan bahwa ini sangat menyehatkan karena ada dorongan oksigen ke seluruh tubuh. Sehatnya tolak ukur kesehatan seorang itu apabila darahnya mengalir merata. Ini oksigennya merata. Suplemen Darah ini kalau ditekan dengan oksigen yang merata ya sehat. Luar biasa, Iya, sangat ilmiah sekali pemirsa. Jadi di samping sehat lahiriahnya, badan kita sehat, Iya. juga batinnya kita juga terjaga. Sudah berapa tahun Gus mengikuti toreko hakikat Naskobandia Uluhiyah ini? Ini saya yang untuk tarekat ini baru 3 tahun. 3 tahun Gus, tahun. luar biasa. 3 tahun dan ini masih baru karena sebelumnya saya juga macam-macam. Ini guru ke 61 bagi saya. Wah, Perjalanan 61 guru. Masih sedikit. Ya luar biasa Gus Rocky. Jadi ini guru ke 61 bagi saya dalam ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh. Ya. Dan saya masih
Tetap silaturahmi. masih terus masih terus Ya, belajar. memang perintahnya seperti itu, Gus. Iya, Carilah masih ilmu iya, sampai ke negeri Cina, sampai ke liang titiknya. lahat. Gitu. Jadi pemirsa happy ini, aja lah, happy aja. ini salah satu contoh. Jadi kita harus selalu belajar, jangan merasa kita sudah hebat, sudah tidak mau belajar lagi. Ya, ini Belajar terus. karena ini juga bisa menghilangkan rasa sombong kita. Rumongso itu tadi. Agar jangan Dikurangi. tersandung dengan rumongso. Nah, seperti Ojo karena rumongso itu. musnah semua. Musnah. Ya, karena ilmunya Allah ini tanpa batas. Wah, Ibaratnya andai kata lautan dijadikan tintanya, kemudian ranting pepohonan seluruh semesta ini dijadikan penanya, ini belumlah cukup untuk menuliskan ilmunya Allah. Makanya ilmu kita itu hanya kecil. sebutir debu itu pun masih besar. Makanya jangan pernah kita merasa diri kita Rumongso itu Wah, tadi. paling Ojo hebat rumongso, sudah iya. tidak ada lagi ilmu di luar ilmu saya lah, jangan seperti itu. Ya, seperti itu namanya kafaro. Nek bahasanya itu orang kafir atau kafaro itu kan artinya tertutup, Gus. Iya, Tertutup. iya. Tertutup pikirannya, jiwanya untuk menerima hal-hal yang bermanfaat, termasuk baik di bidang ilmu. Kalau kita mau jujur saja, sebetulnya ya sangat kecil ilmu kita. Wong kita itu bisa gini belum tentu kita bisa nambal ban. Nah, iya tak? Banyak lagi ilmu belum tentu kita bisa membuat korek api. Nah, atau yang lain. Itu semua ilmunya Allah. Kita hanya satu bidang saja. Ini seumur kita belum tentu kita menguasai. Satu contoh, ini di bidang ilmu kedokteran saja. Bab ilmu tentang kulit atau organ tubuh, tentang kulit saja, pemirsa. Untuk jadi profesor kulit yang spesial, ini membutuhkan waktu satu umur kita belum cukup. Nah, makanya kita tidak boleh merasa diri kita paling hebat. Karena kita merasa diri kita paling hebat, ya kafaro, tertutup itu tadi. Jadi orang kafir itu ya orang yang tertutup pikiran dan jiwanya untuk menerima kebenaran-kebenaran dari semesta ini, dari Allah ini. Jadi biasa-biasa saja. Ya. Datar-datar saja. Seperti itu kira-kira pemirsa. Mudah-mudahan bincang-bincang kita pada malam hari ini berguna, bermanfaat. Bila ada hal yang mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang sempurnaannya, ya, monggo disempurnakan sendiri. Kita hanya sharing. Jagung semprong. Seperti itu kira-kira. Pemirsa, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.